termasuk kita memberikan arahan sebenarnya bagaimana ranah lembaga universitas itu mampu untuk jangan saja hanya di ruang-ruang kelas, tetapi kita masuk kepada ranah-ranah praktik, contoh turun ke masyarakat. Segala sesuatunya hari ini sudah instan gitu ya, karena ada bantuan teknologi ini, revolusi industri 4.0 gitu ya. Dan hari ini jelas gitu, bagaimana kita sebagai sumber daya manusianya harus bisa memanfaatkan sebenarnya, harus bisa memanfaatkan dari kondisi di mana ini adalah kesulitan. Ya dalam kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Gitu. Nah pesan saya sih sebenarnya sederhana, jangan sampai bonus demografi ini tidak selaras dengan generasi kita gitu. Nah termasuk dari beberapa potensi yang saya lihat ya, banyak kok hari ini pemuda-pemuda yang survive gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Kali ini masih bersama Nadia, kita akan membahas tentang tema lain dari episode-episode sebelumnya. Nah, kita akan membahas tentang progres pendidikan di lingkup universitas untuk mensukseskan bonus demografi. Kali ini sudah bersama Nadia, narasumber yang hebat banget nih. Ada Mas Ramdan. Halo Mas Ramdan. Halo. Terima kasih sebelumnya sudah mampir di channel kami. Mau ngobrol-ngobrol bareng kita beberapa menit ke depan gitu ya. Sebelumnya Mas Ramdan boleh dong diperkenalkan dirinya ke teman-teman semua. Iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ramdhani. Oke. Boleh diceritakan kemarin itu menjabat sebagai apa? Nah teman-teman semua, by the way sebelum Mas Ramdan memperkenalkan diri, Mas Ramdan ini mantan Presma Universitas Pakuan Bogor gitu ya. Nah Mas Ramdan boleh ceritain sedikit perkenalan dirinya. Ya, dulu di beberapa amanah ya, salah satunya saya di tahun 2019-2020 ya, di Presma kebetulan saya pun juga aktif di beberapa kegiatan juga, termasuk di program kerja maupun agenda-agenda yang hari itu dan tahunnya. Saya juga aktif juga di lembaga-lembaga permasyarakatan. Selain itu pula ada beberapa hal juga sih yang mendorong saya untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, salah satunya untuk soft skill sih. Soft skill dan mengembangkan potensi diri. Berarti untuk melatih soft skill dan juga pengembangan diri gitu ya. Nah Mas Ramdan berarti kan 1 tahun masa jabatan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan itu kan juga mungkin nggak mudah gitu. Awalnya bagaimana Mas Ramdan melewati proses awal gitu untuk nge-push diri sendiri? Ya, awalnya sih sebenarnya dari fakultas dulu sebenarnya. Bagaimana sih dari semester awal itu mengenal, sebenarnya dari awal pun juga belum mengenal gitu apa sih organisasi di tingkat fakultas, di tingkat universitas. Dan dari situ sih sebenarnya saya bertujuan untuk memberikan pemahaman, memberikan beberapa gagasan sebenarnya yang saya miliki, bagaimana nilai-nilai yang saya keluarkan, saya sumbangsikan untuk beberapa perubahan. Nah salah satunya mungkin di tingkat universitas ketika saya di lembaga BEM, saya pun juga berkontribusi baik di akademik maupun di kemasyarakatan. Nah Mas Ramdan, di masa jabatan Mas Ramdan sebagai Presma gitu ya, kita menyentil soal bonus demografi ini. Sebagai presidennya mahasiswa gitu, seluruh mahasiswa Universitas Pakuan, sepenglihatan Mas Ramdan gitu kira-kira dari segi pendidikan di lingkungan universitas, ada nggak hal-hal yang memang ternyata belum ya gitu, maksudnya mahasiswa sekarang belum bisa menyadari tentang pentingnya bonus demografi dan sebagainya? Ya, sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat bonus demografi itu di mana potensi Indonesia mencapai titik di tahun 2030 hingga 45. Nah, di mana hari ini dimulai dari generasi kita misalnya gitu ya, generasi milenial, generasi zilenial itu. Nah, termasuk tentang beberapa hal juga sih.
di universitas misalnya itu begitu berat tanggung jawabnya, perannya pun juga sama sebenarnya. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu lembaga institusi pendidikan yang mencetak beberapa sumber daya manusia itu, termasuk di beberapa disiplin ilmu ya. Nah, kita tidak akan mengetahui gitu seberapa jauhkah apakah potensi dari bonus demografi ini mencapai titik kemasan atau kebaikannya gitu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita bisa contoh di beberapa negara, termasuk negara tetangga kita Malaysia yang sudah memiliki fase kemasan itu gitu. Nah, sedangkan kita hari ini juga diberikan tanggung jawab untuk mengembang bagaimana potensi bonus demografi ini bisa sesuai. Itu sih. Bisa maksimal seperti itu ya. Mas Ramdan, dalam prosesnya gitu sebagai Presma pada saat itu gitu ya, di lingkungan universitas sendiri, kira-kira ada nggak yang memang terobosan Mas Ramdan lakukan untuk teman-teman mahasiswa lain dalam mencapai gitu bonus demografi tersebut? Oke, salah satunya sebenarnya pelatihan khusus ya tentang kaderisasi, lalu beberapa potensi juga ya, termasuk kita memberikan arahan sebenarnya bagaimana ranah lembaga universitas itu mampu untuk jangan saja hanya di ruang-ruang kelas, tetapi kita masuk kepada ranah-ranah praktik, contoh turun ke masyarakat. Kalau bahasa saya sebenarnya bukan mengabdi, bukan ya, tapi belajar kepada masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat di dalam aktivitasnya gitu ya, karena kan banyak ya, entah itu dari KKN-nya gitu kan di universitas khususnya, atau pengabdian melalui lembaga-lembaga khusus gitu kan, atau lembaga kemahasiswaan itu. Nah, fungsi dari lembaga mahasiswa itu justru untuk mendompleng atau mendorong juga semangat dari teman-teman mahasiswa khususnya untuk melihat nih, oh ternyata dari masing-masing potensi diri ini ada gitu. Untuk kita sama-sama menyambut bonus demografi 2030 ini. Iya, betul. Nah, itu kan juga selaras gitu dengan sikap yang perlu dimiliki gitu ya, Mas. Nah, kalau misalnya dari Mas Ramdan pribadi, kira-kira apa sikap yang memang harus kita punya sebagai anak muda di era modern sekarang ini menuju 2030 nanti? Oke. Salah satunya adalah melek teknologi. Itu hal yang penting gitu. Karena bagaimanapun kita mencoba untuk ini ya menakar. Karena dari beberapa literasi pun juga sebenarnya harus digalakkan juga. Kenapa? Karena hari ini banyak ya informasi itu yang paling utama ya. Kita tidak menafikan gitu bagaimana derasnya arus informasi itu. Nah, salah satu untuk bagaimana kita memilah-milih itu, nah salah satunya mungkin diawali dari literasi digital itu, teknologi digital dan beberapa hal yang harus kita miliki itu. Nah, salah satunya itu tadi dari potensi memahami beberapa sumber informasi misalnya. Oke. Nah, untuk jadi presiden mahasiswa di satu universitas juga kan pasti nggak mudah gitu ya, Mas ya. Mungkin banyak orang yang sebenarnya ingin gitu, pengen banget nih ada di organisasi, apalagi punya istilahnya jabatan yang memang tinggi, tapi juga kan tanggung jawabnya beriringan gitu. Nah, Mas Ramdan sendiri boleh dong cerita, mungkin banyak teman-teman yang penasaran juga. Tadi kita belum ngobrol soal ini, langsung kita skip ke bonus demografi. Soal apa yang Mas Ramdan lakukan selama masa jabatan